Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Pendidikan agar kita tidak memuja api. Pemahaman sastra oleh siswa dan guru SMU memprihatinkan. Hanya masalah jam pelajaran kurang? Jika Anda luput membaca Hamlet, Anda belum merasakan 3/4 nikmat dunia. Maka jangan dulu mati sebelum membaca karya agung William Shakespeare itu. Begitu nasihat seorang kritikus sastra. Kalau nasihat itu dibawa ke mal-mal di Jakarta, lalu siswa-siswa yang suka mejeng di sana ditanya, apa pernah membaca Hamlet? Jangan sakit hati kalau jawabannya begini. Apaan tuh? Omelet gue tahu, orak-arik telur memang sedap, tapi sastra adalah udara segar bagi akal dan jiwa, kata seorang anak Indonesia yang sekolah di Paris. Sastra menurut penyair Supardi Djoko Damono bisa membuat siswa lebih berperasaan dan berbudi pekerti, memperkaya pemikiran. Sayangnya, pelajaran sastra di sekolah-sekolah Indonesia yang cuma 10-15% dari seluruh kurikulum, menurut penyair Taufik Ismail, jauh dari memadai. Malah metode pengajaran sastra yang salah, ujar Faisal Kamandopat, siswa SMU Islam Cipasung. Bukan membebaskan siswa berpikir, tapi malah menjajah akal. Saya kira kekerasan timbul di sini. Taufik Ismail punya resep. Senin pekan lalu di SMU Islam Cipasung, Tasikmalaya, bersama Presiden Penyair Indonesia Sutarji C. Bakri, Hamid Jabar, dan Agus Sarjono, mereka menggelar acara Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya. Mereka membacakan puisi karya masing-masing. Siswa dilibatkan untuk berdiskusi. Sambutan cukup luar biasa. Sekitar 2.000 siswa Cipasung itu betah duduk selama 7 jam dan terus-menerus melontarkan pertanyaan. Seorang siswa mengaku karya-karya para sastrawan itu baru pertama kali didengarnya. Di sekolah, biasanya ia hanya menghafal judul buku dan nama pengarangnya. Mau baca? Lah, bukunya mana? Di perpustakaan sekolah tak tersedia banyak buku. Sudah begitu, metode pengajaran sastra juga tak keruan. Seorang siswa bercerita tatkala ia mengikuti ujian bahasa Indonesia. Ada soal begini, apakah makna kata binatang jalang dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku? Si siswa bukan harus menuliskan jawaban dalam esai, tapi harus memilih satu dari beberapa pilihan jawaban. Ganjil memang, sastra diperlukan layaknya ilmu pasti. Perlakuan buruk terhadap sastra itu di Indus Taufik sudah terjadi sejak 1950, saat penyerahan kedaulatan negara kepada Indonesia. Itulah awal ketika ilmu pasti dan sosial didewakan. Tak ada lagi keharusan di SMU untuk melahap 25 buku sastra setiap tahun seperti di AMS dalam kurung setingkat SMU pada zaman Belanda. Pelajaran mengarang yang kini diajarkan di Malaysia selama 7 tahun dari SMP sampai SMA nyaris absen dari kelas-kelas siswa Indonesia. Akibatnya kemampuan menulis ambruk. Jarang lagi lahir para penulis kreatif. Sebagai bangsa kita lumpuh menulis. Taufik yang membandingkan pelajaran sastra di sini
dengan di 13 negara lain menemukan bahwa siswa SMU Indonesia tidak sebiji pun diwajibkan membaca buku sastra. Sementara itu di Malaysia dan Singapura mereka membaca 6 buku sastra selama di SMU. Jangan bandingkan dengan siswa SMU di Amerika atau Prancis yang membaca sekitar 30 buku sastra dan mendiskusikannya di kelas. Jangan kaget kalau anak-anak SMU di mancanegara itu dengan lancar bercerita apa isi Voina Aimir, karya besar Leo Tolstoy atau Paus milik Goethe. Yang perlu digarap bukan cuma siswa, tapi juga mahasiswa dan bahkan guru sastra. Repotnya di sini, Universitas Nasional Jakarta (dulu IKIP) sebagai pabrik guru tak menyediakan jurusan untuk mencetak guru sastra. Mata kuliah sastra ternyata hanya 21 kredit dari 144 kredit untuk meraih sarjana. Itu sebabnya Taufik Ismail disokong Ford Foundation dan Bappenas juga membuat program untuk mahasiswa dan guru. Mereka sudah mendidik 400 orang guru SMU sejak April 1999. April mendatang, giliran Universitas Indonesia dan kampus lain dimasuki. Sementara itu, sejak Februari ini dengan 37 sastrawan, Taufik CS bersafari dan bicara di 30 tempat di 20 kota. Lumayan juga untuk sekedar memercik air di tanah yang gersang. Supardi Djoko Damono optimistis cara yang dilakukan para sastrawan itu bisa membawa hasil walaupun tak seketika. Perubahan sistem pendidikan sastra di Amerika dilakukan selama 30 tahun dan itulah yang membuat negeri itu subur karya sastra bermutu tinggi. Apa kata pihak Departemen Pendidikan? Menurut Budiono, Direktur Jenderal Penelitian Departemen Pendidikan Nasional, pihaknya memberikan pilihan untuk mengganti jam pelajaran sastra yang kurang itu dengan menambah buku-buku sastra yang berkualitas di sekolah-sekolah. Ini pun baru rencana. Sebaliknya itu jangan ditunda lagi, sebab tertinggalnya urusan sastra ini di mata Taufik Ismail adalah penyebab ketidakmampuan kita berbeda pendapat, gampang ngamuk, main bakar, memuja api. Laporan Ardi Bramantia Setiadi, Tempo 5 Maret 2000, halaman 36.